Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala milladihim wa yahshuruna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Sudah kita bahas kemarin tentang iradah ya. Wajib Allah berkehendak. Kehendak beda dengan perintah, beda dengan ridho. Mana udah kita bahas ya. Kehendak itu ketentuan, perintah itu aturan, ridho itu cocoknya perintah dengan kehendak. Terus berikutnya bicara tentang dalil. Apa dalilnya Allah bersifat iradah? Allah bersifat berkehendak. Wa dalilu ala dzalika, dan dalilnya kalau Allah itu berkehendak, ay thubutil iradati lahu ta'ala wujudul alami wa
tarkibuhu. Dalilnya Allah itu berkehendak, bahwa Allah itu menentukan, buktinya adalah wujudnya alam semesta dan keteraturannya. Di matahari yang keluar, matahari masuk, bulan keluar, bulan masuk, ada gerhana, ada purnama, ada bulan sabit, ada ini keteraturan, ini tanda ada yang menentukan, tidak terjadi dengan sendirinya, tidak terjadi dengan terpaksa, tapi atas ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahu, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu apabila laulam yattasif bil iradah lakana karihan, andai Allah itu tidak bersifat iradah, maka ya pasti Allah akan bersifat lawannya dari iradah, yaitu apa? Tidak berkehendak itu gimana? Lawannya bukan, lawannya bukan tidak, lawannya itu terpaksa. Kalau iradah itu atas maunya sendiri, kalau terpaksa bukan atas maunya sendiri, gitu loh. Jadi mustahil Allah menciptakan alam ini tidak atas maunya sendiri, gitu loh. Jadi Allah yang ngerjain, tapi maunya bukan maunya Allah, itu mustahil. Yang begitu namanya apa? Terpaksa. Di mustahil Allah itu bersifat karihan atau terpaksa. Walau kana karihan, andai Allah itu bersifat terpaksa, ay adimal iradah lam yattasif bil qudrah. Andai Allah itu tidak bersifat iradah, tidak bersifat yang menentukan, atau Allah itu bersifat terpaksa, maka pasti akan tiada pula sifat kudratnya Allah. Allah itu bersifat kudrat yang kudrat yang memunculkan, yang menciptakan, yang menjadikan. Dikatakan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Jadi ini sifat kudrat dan iradah itu bergandengan. Kalau kudrat itu memunculkan, kalau iradah menentukan. Lah kalau sifat menentukannya nggak ada, gimana? Ya pasti juga nggak bisa memunculkan. Bagaimana sih seseorang bisa memunculkan tapi nggak bisa menentukan? Karena kedua-duanya itu satu paket tuh. Bisa menentukan ya bisa memunculkan. Pabrik, ini gambarannya nih, bisa memunculkan produk. Produknya apa? Ya motor kek, televisi kek, mobil kek. Maka kalau pabrik bisa memunculkan, maka pabrik pula bisa menentukan.
tentukan mana yang mau dimunculkan, warnanya apa, bentuknya bagaimana, keadaannya, itu pasti ditentukan. Oh, pabrik mah munculin doang, terus ini bentuknya gimana? Terjadi sendiri, gimana bisa? Nggak mungkin pabrik itu memunculkan tapi hasilnya atau keadaannya bukan ditentukan oleh si pabrik, ini mustahil. Lakin adamu ittisafihi biha muhalun, tapi adanya Allah itu tidak bersifat dengan sifat kudrat itu mustahil. Itlaulam yatasif biha lakana ajizan wa kaunu ajizan muhalun. Kalau Allah itu enggak bersifat iradah, ya pasti enggak bersifat kudrat. Tapi adanya Allah tidak bersifat kudrat itu mustahil. Kenapa mustahil? Seandainya Allah tidak bersifat dengan sifat kudrat, berarti pasti Allah lemah. Dan keadaan Allah lemah itu hukumnya mustahil. Kalau begitu Allah itu ya bukan Tuhan. Kalau lemah, nggak bisa bikin alam, nggak bisa bikin langit, nggak bisa bikin bumi, nggak bisa, ya berarti bukan Tuhan. Kalau begitu dia makhluk, sama dengan kita. Makanya Allah disebut Tuhan. Allah itu bersifat ketuhanan. Di antara sifat ketuhanan apa? Kuasa menciptakan sesuatu. Bisa menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan keadaan-keadaan alam semesta, itu Allah yang menciptakannya. Maka tidak ada yang muncul di jagat raya ini kecuali atas kehendaknya Allah dan atas kudratnya Allah, itu semua dimunculkan. Beda dengan pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah, mereka mengatakan sebagian diciptakan oleh Allah, sebagian tidak diciptakan oleh Allah. Apa sebagiannya? Seperti Allah hanya menciptakan yang baik-baik saja. Allah tidak menciptakan yang buruk-buruk. Allah enggak menciptakan yang jelek-jelek. Semua yang Allah ciptakan baik semua. Kalau ada keburukan gimana? Oh, kalau keburukan berarti muncul dari dirinya makhluk itu sendiri, bukan muncul dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu enggak bisa menciptakan yang jelek-jelek. Allah hanya bisa menciptakan yang baik-baik. Ini pendapatnya orang Mu'tazilah. Kalau begitu, kehendak Allah hanya pada sebagiannya, kudratnya Allah hanya pada sebagiannya. Kita tidak mengimani yang demikian. Kita mengimani bahwa seluruh alam semesta ini dimunculkan oleh Allah. Kamu kalau memuji Allah kan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Seluruh alam berarti bukan sebagian alam, gitu loh. Kalau ente ngomongnya sebagian alam, ya berarti yang baik Allah yang ciptakan, yang jelek bukan Allah yang menciptakan. Tapi kan nggak begitu. Kita memuji Allah, Allah lah yang menciptakan segala yang baik dan segala yang buruk. Maka disebut seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Jadi kita melihat makhluk itu semuanya lemah. Makhluk itu semuanya tidak punya kemampuan.
makhluk itu semuanya dikendalikan oleh Allah, diatur oleh Allah. Apabila ada makhluk kok punya kemampuan, dari mana kemampuannya? Dari mana kemampuannya? Oh, kemampuannya dititipin sama Allah. Nah, ini pendapatnya Mu'tazilah tuh. Allah yang menitipkan kemampuan pada si makhluk. Terus dengan kemampuan yang Allah titipkan, makhluk itu bisa mengerjakan sesuatu, bisa menghasilkan sesuatu. Berarti seakan-akan Allah melepaskan si makhluk. Allah melepaskan si makhluk, dan si makhluk bisa berbuat sesuatu atas kemauannya sendiri. Berarti Allah melepaskan kemauannya. Allah sudah tidak punya kemauan pada si makhluk itu. Kalau Allah sudah tidak punya kemauan pada si makhluk, berarti Allah tidak mengetahui yang akan terjadi pada makhluk itu. Ya, contohnya begini. Ya, contohnya seorang sekolah. Anak kamu sekolah. Kamu yang nyekolahin nih. Ya, berangkat sekolah. Kamu pingin anak kamu itu nanti pulang sekolah makannya di rumah. Tapi karena anak itu punya kehendak sendiri, anak itu punya kemauan sendiri, setelah pulang sekolah dia main. Main dengan kawannya, main dengan les atau yang lain-lain dikerjain sampai pulangnya sore. Berarti keinginan orang tua tercapai nggak? Kenapa nggak tercapai? Karena anak itu punya keinginan sendiri. Nah, orang tua tahu nggak anak itu kemana? Nah, ini mustahil yang begitu pada Allah, gitu loh. Kalau makhluk itu punya kehendak sendiri, berarti kehendaknya Allah nggak akan terlaksana. Yang Allah mau itu nggak akan terlaksana. Allah mauin nanti makhluk begini, Allah mau nanti makhluk begini, Allah mau, itu nggak terlaksana. Kenapa? Karena makhluk itu punya kemauan sendiri. Terus Allah juga nggak tahu yang akan terjadi nanti apa pada si makhluk, mau kemana dia, mau ngapain dia, Allah juga nggak tahu. Kenapa? Karena makhluk itu mengerjakan kemauannya sendiri, melakukan yang dimaui sendiri, mengerjakan yang dia ketahui sendiri. Jadi kemauannya Allah itu tidak bisa terlaksana apabila makhluk punya kehendak untuk menentukan keadaannya sendiri. Hingga tidak ada satu kehendak makhluk pun yang lepas dari kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita kelihatannya punya kehendak, saya dari rumah mau ngaji ke sini, ya, saya dari rumah mau belajar, saya dari rumah mau ke masjid, itu kan kehendak kita. Seakan-akan kita yang menentukan kemauan kita sendiri. Nah, apabila kehendak itu kok terlaksana, maka ketahuilah kehendak itu berarti cocok sama kehendaknya Allah, bukan lepas dari kehendaknya Allah. Saya ingin sekolah, kok bisa sekolah. Saya pingin ngaji, kok bisa ngaji. Saya pingin kawin, kok bisa kawin. Saya pingin punya motor, kok bisa punya motor. Maka kehendaknya makhluk itu ketika terlaksana berarti cocok dengan yang dikehendaki oleh Allah, bukan dilepaskan kehendaknya Allah, bukan. Jadi Allah
tidak melepaskan kehendaknya. Kalau Allah melepaskan kehendaknya, berarti Allah melepaskan pula kudratnya. Terus yang menciptakan keadaan si makhluk yang kesono siapa? Oh, yang menciptakannya Allah. Tapi kemauannya kemauan makhluk, ya mustahil. Jadi makhluk yang punya mau, Allah yang mengerjakan, ini mustahil begitu. Karena kehendak dengan iroda, dengan kehendak itu dengan kudrat itu satu paket, satu perkara yang lazim, yang tidak bisa dipisahkan. Apabila Allah bersifat kudrat, ya maka Allah wajib pula bersifat iroda. Nah, kalau Allah bersifat kudrat, ya maka Allah pula bersifat iroda. Lau ajaza, apabila Allah itu lemah, lama aujada syai'an minal hawadis. Kalau Allah itu bersifat lemah, maka tidak akan pernah muncul satu makhluk pun di dalam alam semesta ini. Karena seluruh alam semesta ini munculnya makhluk, yang menciptakannya harus Allah yang bersifat kudrat, bersifat kuasa. Kalau Allah kok kuasanya terbagi atau Allah tidak bersifat kuasa, maka tidak akan ada satu makhluk pun yang muncul di alam ini, nggak ada. Kok ada muncul matahari, ada muncul bumi, ada muncul bintang, ada makhluk, ada hewan-hewan, tumbuhan, dan semuanya muncul, itu karena Allah bersifat kudrat. Maka dengan sifat kudratnya lah Allah memunculkan seluruh yang ada di alam semesta ini. Nah, kalau Allah lemah gimana? Ya nggak bisa muncul. Yang bikin siapa? Makhluknya lemah, Allahnya lemah. Nah, terus munculnya makhluk gimana? Munculnya alam? Ya nggak bisa muncul. Jadi apa yang kelihatan di hadapan kita, makhluk yang segini gedenya muncul ini, kita yakini ini semua muncul atas kudratnya Allah, muncul atas kekuasaannya Allah. Allah lah yang menguasainya, Allah lah yang mau memunculkan apapun yang terjadi. Mau itu bentuknya kebaikan, mau itu bentuknya keburukan, mau itu bentuknya perkara yang manis, mau itu bentuknya perkara yang pahit. Ini semua dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan seperti pahamnya orang-orang yang kemarin kita omong tuh, beranggapan bahwa Allah itu keinginannya semua makhluk jadi orang baik. Allah itu pingin semuanya baik. Betul nggak itu? Maunya Allah, pengennya Allah semuanya jadi orang baik. Itu benar nggak? Kalau maunya Allah semua jadi orang baik, ya pasti sudah baik. Karena maunya Allah itu pasti terlaksana. Jadi kok ada keburukan gimana? Ya kalau ada keburukan, memang Allah juga memaui yang buruk itu terjadi. Lah kenapa yang buruk kok dikehendaki oleh Allah? Oh, ada hikmah, ada rahasia di balik setiap kejadian yang Allah ciptakan. Kenapa kok yang buruk begini terjadi? Kenapa kok yang pahit terjadi? Kenapa kejelekan terjadi? Itu ada hikmah namanya. Ada nilai yang di dalamnya, ada rahasia yang Allah mengetahuinya. Dan ada pengetahuan itu yang diberitakan kepada kita. Ada pula yang pengetahuan itu tidak diberitakan kepada kita. Kita nggak ngerti kenapa ya Allah bikin begini, kenapa Allah bikin begini, kenapa Allah bikin.
Sedangkan Allah itu nggak ditanya kenapa. Allah nggak ditanya kenapa ya Allah kok bikin begini, kenapa ya Allah kok bikin, nggak ditanya. Karena Allah menciptakan sesuatu itu atas kemauannya sendiri, bukan atas kemauannya yang lain. Allah bikin laki-laki, bikin perempuan atas maunya sendiri. Malaikat ada laki perempuan nggak? Nggak ada. Kenapa sih kok Allah pakai bikin laki, bikin perempuan? Nggak bikin laki aja semuanya, atau bikin perempuan semua? Ya itu atas maunya sendiri, atas kehendaknya Allah. Lah kenapa? Ada rahasia, ada hikmah namanya yang Allah letakkan di dalamnya, yang tidak semua orang tahu apa itu hikmahnya. Lah bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang mau mengamati, itu akan Allah tunjukkan. Oh, kejadian begini ini hikmahnya akan ada begini. Kejadian begini akan ada begini. Ini ada sesuatu yang Allah letakkan di dalamnya yang diberitakan belakangan. Hingga begitu terjadi baru oh ternyata begini toh. Kita kan biasa taunya belakangan. Kalau taunya duluan aneh kamu namanya. Itu orang-orang khusus namanya. Allah beritakan sebelum kejadian, Allah beritakan. Tapi bagi kita orang-orang yang biasa, tertahunya setelah kejadian. Setelah terjadi baru tahu, oh ternyata begini keuntungannya, oh ternyata begini keuntungannya. Jadi yang Allah ciptakan itu pasti di dalamnya mengandung nilai hikmah, pasti mengandung nilai kebaikan. Hanya saja kita saja yang nggak tahu apa kebaikan yang Allah tanamkan pada sebuah kejadian. Tapi kita wajib mengimani bahwa setiap kejadian terjadi atas kehendaknya Allah, atas kemauannya Allah, bukan atas keterpaksaan bagi Allah. Terpaksa itu berarti bikin tapi secara otomatis gitu loh. Bikinnya secara otomatis. Kalau bikin otomatis berarti bukan dengan kemauan. Sesuatu terjadi secara otomatis. Berarti kalau terjadi secara otomatis bukan atas kemauannya. Contohnya apa kayak otomatis itu? Kamu jalan. Waktu kamu jalan, kamu ingin nggak cincin kamu ikut jalan, baju kamu ikut jalan? Enggak. Tapi otomatis semuanya ikut jalan. Ya, kamu pakai peci, jalan, pecinya ikut. Apa kamu pengen? Mudah-mudahan pecinya ikut jalan ya, pecinya ikut jalan, pecinya ikut jalan. Pernah begitu? Tapi pecinya jalan. Itu berarti peci itu jalan atas kemauan kamu bukan? Kalau atas kemauan kamu, kapan kamu memauinya? Jantung kamu jalan, darah kamu jalan. Kayak itu terjadi secara otomatis. Artinya bukan atas kemauan saya gitu. Lah, kalau alam ini terjadi demikian, bukan atas kemauannya Allah, tapi otomatis terjadi begitu, berarti Allah menciptakan sesuatu bukan atas maunya sendiri. Namanya terpaksa. Dan itu mustahil. Karena nanti kaitannya sama apa? Kaitannya sama ilmu. Kaitannya sama pengetahuan. Karena semua yang Allah ciptakan, semua yang Allah kehendaki, pasti Allah ketahui.
Ini akan begini, si ono akan begini, yang ini akan begini, yang ini akan begitu. Pasti Allah ketahui, nggak ada yang lepas dari pengetahuannya Allah. Kalau terjadi secara otomatis atau bukan atas maunya sendiri, maka bisa jadi Allah nggak tahu apa yang akan terjadi. Lau ajaza, apabila Allah itu kok lemah, nggak bisa menciptakan, nggak bisa memunculkan, lama aujada syai'an, maka nggak akan terjadi sesuatu pun di dalam alam raya ini minal hawadis. Wadzalika batilun, dan itu batil. Kenapa batil? Udah kelihatan mata. Limusyahadati wujudiha, sudah kelihatan mata yang terjadi. Matahari sudah bergeser, bintang sudah bergeser, bulan bergeser. Apa yang sudah terjadi, maka pasti yang memunculkannya adalah Allah. Enggak mungkin yang memunculkannya selain Allah, karena seluruh makhluk itu lemah. Seluruh makhluk itu tidak punya daya dan upaya. Artinya setiap makhluk, semua makhluk tidak bisa memunculkan satu kejadian pun. Apabila ada satu kejadian yang terjadi, maka kejadian itu pasti dimunculkan atas kudratnya Allah. Kalau itu muncul atas kudratnya Allah, maka itu pun atas kehendaknya Allah. Limusyahadati wujudiha, nggak mungkin kalau alam ini nggak muncul sesuatu, nggak mungkin. Kenapa? Sudah kelihatan mata munculnya langit dan bumi. Fabatala ma ada ilaihi wa adamul ijad wa wa'ajzuhu, maka apabila batal pengertian yang membawa kepada ketidakmampuan Allah itu menciptakan, maka itu batal apa? Allah itu bersifat lemah. Lah kalau Allah lemah, terus ini munculnya langit, bumi dan semua kejadian yang teratur, yang rapi, dari mana munculnya? Oh ini mah muncul secara alami lah. Ada bahasa itu kan, terjadi secara alamiah. Alamiah itu berarti seakan-akan otomatis terjadi, bukan atas kehendaknya. Seperti apa? Air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, ini secara alami. Kalau alami kayak bukan atas kehendaknya Allah, nggak mungkin. Nggak ada yang alami, nggak ada. Semua yang terjadi atas kemauannya Allah, atas kehendaknya Allah. Api naik ke atas, asap itu ke atas, tumbuh-tumbuhan kalau ditanam tanah akan tumbuh. Itu nggak ada yang otomatis, nggak ada yang alami, nggak ada. Manusia makan kenyang. Kamu kalau kena apa? Emping itu apa? Hah? Emping, melinjo, langsung asam urat. Waduh, ini mah tak apa, asam urat. Kena kangkung, asam urat. Kena daging, darah tinggi, kolesterol. Kena, itu terjadi. Ini alamiah begini. Nggak ada yang alamiah, nggak ada. Itu atas kehendaknya Allah. Ada yang makan emping sampai berkaleng-kaleng, ya tenang-tenang aja. Saya baru satu aja makan emping, waduh, udah nggak karuan rasanya badan begini begitu, ya, enggak. Itu bukan terjadi secara alamiah, nggak ada. Kalau alamiah berarti seakan-akan tidak atas kehendaknya Allah. Ini pemahaman orang-orang filsafat begitu. Ada yang terjadi secara otomatis gitu loh. Entah orang minum obat sembuh otomatis, makan kenyang otomatis. Kalau tidur ntar ada yang berisik bangun
otomatis, nggak ada yang otomatis, nggak ada. Semuanya bukan alamiah, bukan, tapi itu sengaja diciptakan oleh Allah dengan adanya sebab dan akibat. Jadi sebab akibat yang terjadi itu memang Allah ciptakan. Oh, yang begini jadi sebab akan munculnya ini. Orang yang makan emping akan jadi sebab asam urat. Allah yang menghendaki itu, bukan terjadi dengan sendirinya, bukan. Orang yang makan kenyang, orang yang nggak tidur ngantuk, orang yang haus kalau minum seger, itu Allah kehendaki. Allah yang jadikan sebabnya dan Allah yang memunculkan akibatnya, gitu loh. Empingnya ya Allah yang jadikan, kamu dikehendaki makan, sakitnya juga Allah yang memunculkan, namanya sebab akibat. Maka di jagat raya ini semua sebab akibat yang terjadi itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang muncul dengan sendirinya. Ini muncul atas ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idzan tafal ajzu, dan apabila hilangnya sifat ajaz, intafatil karoha, apabila tidak terdapat sifat ajaz, maka tidak terdapat pula sifat karoha. Sama, lemah dan terpaksa itu juga gandengan. Kalau saya itu lemah, maka ya saya pasti terpaksa makan, terpaksa minum, terpaksa berobat. Kok terpaksa? Kenapa? Karena nggak punya jalan lain, nggak punya pilihan lain. Maka saya terpaksa melakukan ini. Bukan atas ketentuan saya nih. Kalau makan itu akan kenyang. Memang kamu pengennya apa? Pengennya ya nggak usah makan tapi kenyang, bisa? Pengennya nggak usah berobat tapi sembuh, gitu loh. Pengennya nggak usah kerja tapi dapat duit, bisa? Oh, kalau bisa ya semua begitu maunya, tapi kan nggak bisa begitu. Ada yang menentukan. Maka ketentuan ini bukan kita yang mengaturnya. Maka semua kejadian sebab akibat itu dimunculkan oleh Allah, zat yang bersifat kudrat dan iroda. Allah yang menentukan dan Allah pula yang menjadikan hasilnya, gitu loh. Ketentuannya Allah yang bikin, nih tentukan begini, hasilnya Allah pula yang munculin. Tentukan begini, hasilnya Allah yang munculin. Terus tiap-tiap ketentuan itu dimunculkan hasilnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kita kok punya kehendak sesuatu tapi nggak berhasil, gimana Beb? Berarti kehendak kita nggak cocok sama ketentuan Allah. Karena yang terjadi itu pasti sesuai dengan ketentuannya Allah, nggak sesuai ketentuan kita, enggak. Saya maunya hidup saya senang, saya maunya hidup saya itu tinggal di negeri yang kaya raya, di kota yang mewah, maunya ketentuannya nggak begitu. Hidupnya ya di Priok, hidupnya ya di Lagoa, yang obat nyamuk aja iklannya di sini, maksudnya angking tempat yang penuh dengan. Terus atas ketentuan siapa? Ya atas ketentuannya Allah. Kalau maunya saya nggak di sini, tapi ketika kejadiannya saya di sini berarti ada yang lain yang memauinya. Nggak mungkin itu terjadi secara sendirinya, nggak mungkin. Fahaitsu wajabat lahu ta'ala al-irada istahala alaihi didduhu. Maka
apabila kamu, pikiran kamu, akal kamu sudah sampai kepada bisa menetapkan bahwa Allah itu wajib bersifat iradah, maka akal akan menolak kalau Allah bersifat lawannya dari iradah, yaitu karohah atau terpaksa. Terpaksa itu berarti menjadikan sesuatu tapi tidak atas maunya sendiri. Lah maunya siapa? Ya bukan maunya yang lain, tapi ya Allah itu bikin secara otomatis memang. Ini pendapat yang demikian kita harus tolak. Ini mustahil menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jelas kita bicara iradah ini menyimpulkan apa? Yang pertama bahwa kehendaknya Allah itu beda dengan perintahnya Allah, gitu loh. Keinginan Allah beda dengan perintahnya Allah. Kalau semua orang itu diperintah jadi orang baik, bener. Bukan Allah itu pingin semua orang jadi orang baik, bukan, beda nih. Tapi semua orang itu diperintah jadi orang baik. Nah, ada yang diperintah jadi orang baik, tapi dalam skenarionya Allah menentukan dia jadi orang jelek. Lah kenapa kok Allah menghendaki dia jadi jelek? Ada rahasia yang Allah tentukan, yang Allah sembunyikan. Makanya apa? Yang namanya kamu kalau lihat film, dalam film itu pasti ada yang namanya jagoan. Kalau ada jagoan ada banditnya, ada penjahatnya. Yang memunculkan jagoan siapa? Saudara, yang muncul penjahatnya untuk apa? Bok dimunculkan jagoan semua gitu loh. Ya bukan film namanya itu mah. Masa jagoan semua lah, mau ngapain? Pengajian. Makanya ada di jagat ini yang namanya iblis. Ya, ada Allah bikin Nabi Adam, ada Allah bikin iblis. Berbarengan tuh. Nabi Adam dimunculin, iblisnya dimunculin. Maka kita bisa melihat, oh mana yang dijadikan jadi orang baik, mana yang dijadikan jadi orang yang jelek, gitu loh. Nah kalau Allah kok munculkan umumnya bajingan, semua penjahat, semua, waduh. Sedangkan kita itu tiap lihat sesuatu, lihat film kayak lihat apa yang ditunggu pasti jagoan. Nggak ada nanti nunggu film penjahatnya mana, yang nggak ada. Pasti jagoannya mana gitu. Makanya di alam semesta ini yang jadi jagoannya siapa? Para nabi. Setiap ada kezaliman, Fir'aun merajalela, dihancurkan rakyat, dibinasakan, kejam, maka muncul Nabi Musa untuk menyelamatkan rakyat, dipindahkan, diselamatkan semuanya. Itu begitu pasti. Allah yang memunculkannya gitu loh. Allah menampakkan, oh ada yang Allah kehendaki jadi orang jelek, maka Allah ada munculkan pula jadi orang yang baik. Muncul lagi kejadian. Makanya di alam raya ini kita tahu atas keadaan yang terjadi, kita bisa paham bahwa kehendaknya Allah berbeda dengan perintahnya Allah. Berbeda pula dengan apa? Ridho. Allah meridhoi dan Allah tidak meridhoi. Ridho itu yang bagaimana? Ridho itu seorang hamba dikehendaki oleh Allah
cocok dengan perintahnya, itu namanya ridho. Allah menghendaki kamu sholat, Allah memerintahkan pula kamu sholat, berarti kamu diridhoi, gitu loh. Dikehendaki oleh Allah sesuai dengan perintahnya. Jadi Allah bikin perintah, nabi-nabi datang bawa perintah. Ini sebagai apa? Sebagai alamat mana yang akan Allah jadikan orang baik, mana yang akan Allah jadikan orang jelek. Alamatnya di mana? Ya di perintah itu. Kalau saya kok dijadikan cocok dengan ini, berarti saya dibikin jadi orang baik, gitu loh. Kalau saya kok dijadikan nggak cocok sama ini, berarti dijadikan jelek. Itu barometernya, itu tolak ukur. Allah itu sekarang bikin baik apa bikin jelek ya? Allah itu sekarang ini menghendaki saya jadi orang baik atau jadi orang jelek. Cara taunya gimana? Ya cocokkan dengan perintahnya Allah. Kalau sekarang kamu dijalankan Allah cocok sama perintahnya, berarti dibikin baik, kamu diridhoi, gitu loh. Kok dijadikan Allah nggak cocok sama perintahnya, berarti dibikin jelek. Kayak apa? Tahu-tahu pulang kerja nongkrong di warung aseng namanya. Ya dua-dua seloki dulu lah baru pulang. Berarti dibikin baik apa jelek tuh? Jelek. Tahu-tahu pulang kerja bawa duit, masang nomor dulu lah, nih buntut apa yang keluar nih hari ini, kita cak-cak dulu lah. Itu baik apa jelek? Berarti dibikin tidak diridhoi, gitu loh. Jadi tinggal kita mau lihat, saya ini sekarang dibikin jadi orang baik atau orang jelek, gimana taunya? Ya cocokkan aja diri kamu sama perintahnya. Kalau kamu kok cocok sama perintahnya, berarti dibikin baik. Kok nggak cocok sama perintahnya, berarti dibikin jelek. Lah yang dibikin jelek pasti masuk neraka, Beb. Belum tentu. Dibikin jelek itu bisa jadi alamat akan diampuni sama Allah, akan dimasukkan surga melalui jalannya orang-orang yang bertaubat, bisa jadi. Lah orang yang dibikin baik pasti selamat enggak? Belum tentu juga. Maka dikatakan lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmatku, maka kamu akan saya jadikan orang baik. Saya tambahin lagi nikmatnya, saya kasih karunia lagi kebaikannya. Lah kalau nggak bersyukur, Allah akan ambil nikmat itu, Allah akan celakakan kita, Allah akan binasakan kita. Kalau sampai nikmat yang Allah berikan itu tidak kita syukuri, maka akan diambil lagi oleh Allah. Sebaliknya, kalau kamu kok syukur, Allah akan tambah, Allah berikan kamu kebaikan. Lain syakartum walain kafartum, kok kamu ingkar, ini bukan dari Allah, ini mah saya sendiri yang ngerjain. Ingat, azabku pedih. Kamu kerja begini punya hasil, bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa kawin, bisa keluar negeri, bisa, ini mah usaha saya sendiri. Ingat, kamu lupa itu semua dari Allah. Mana contohnya? Banyak. Korun, udah dicontohkan sampai sekarang namanya diingat orang terus, korun. Siapa korun? Orang penimbun harta yang kemudian mengingkari kalau harta itu dianggap dari dirinya sendiri, bukan dari Allah. Dia ingkari itu sebagai nikmatnya Allah, maka Allah tenggelamkan dia bersama hartanya. Ini pengingat untuk kita. Begitupun kejadian setelahnya, hingga sekarang itu masih banyak korun itu masih banyak.
Orang ini menganggap bahwa apa yang dia miliki hasil usahanya sendiri, bukan ditolong oleh Allah, bukan dari Allah. Dan kita kalau kembali kemari maka akan ingat, oh ini semua dijadikan oleh Allah, atas kehendaknya Allah, atas kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kita jelas, kita sudah bicarakan sifat kudratnya Allah, mustahilnya Allah ajiz, dan sifat iradahnya Allah, mustahil Allah itu terpaksa. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara wajibnya Allah bersifat ilmu, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana qarabna bi anana qarabna wa anana asrabna للظى أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي وأمين رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا جودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى سلام ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه داد طعسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.